Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Amsal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Amsal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tanda Peringatan, ditulis oleh Tom Felton. Kisah inspiratif. Pernahkah Anda bertemu dengan ular derik? Kalau pernah, mungkin Anda memperhatikan bahwa semakin Anda mendekatinya, bunyi ular derik akan semakin keras. Riset di majalah ilmiah Current Biology menyatakan bahwa ular derik memang meningkatkan bunyi deriknya ketika merasa ada ancaman mendekat. Mode frekuensi tinggi itu dapat membuat kita mengira bahwa ular tersebut berada lebih dekat daripada yang sebenarnya. Seorang peneliti menulis, kesalahan tafsir seseorang yang mendengar bunyi itu terhadap jarak akan membuatnya menjaga jarak aman. Terkadang, dalam sebuah konflik,
Seseorang menaikkan volume suara sampai berteriak dan memakai kata-kata kasar untuk menunjukkan kemarahannya sehingga orang lain menjauh. Penulis kitab Amsal memberikan nasihat bijak untuk waktu-waktu seperti itu. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 1. Selanjutnya ia berkata bahwa kata-kata yang lembut dan bijak dapat menjadi pohon kehidupan dan sumber pengetahuan. Yesus memberikan alasan terpenting mengapa kita perlu menghadapi orang yang berkonflik dengan kita secara lemah lembut. Kasih yang kita ulurkan akan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Matius 5 ayat 43-45. Dan usaha kita mencari pendamaian adalah untuk mendapat mereka kembali, alih-alih menaikkan volume suara atau memakai kata-kata kasar pada saat konflik. Kiranya kita menunjukkan sopan santun, hikmat, dan kasih kepada sesama di bawah bimbingan Roh Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Mengapa terkadang sulit bersikap lemah lembut dan penuh kasih di tengah konflik? Bagaimana Roh Kudus dapat menolong Anda untuk berhati-hati dalam memilih kata-kata dan tindakan? Hal ini patut kamu ketahui. Kuasa perkataan kita adalah tema yang umum di dalam kitab suci. 4 dari 7 Amsal kita hari ini, Amsal 15 ayat 1-7, menyebut tentang pentingnya memperhatikan ucapan kita. Banyak dari pernyataan itu yang mempertentangkan penggunaan kata-kata secara positif dan negatif. Salomo menyebutkan bahwa perkataan kita mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Perkataan yang berisi pengetahuan menunjukkan kebijaksanaannya, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Yesus mengulangi hikmat itu dalam Matius 15 ayat 1-20. Saat membahas apa yang menajiskan orang, Dia berkata bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut mereka, melainkan apa yang keluarlah yang menajiskan mereka, karena yang keluar dari mulut itu mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Perkataan yang kotor menyingkapkan hati yang kotor. Dalam sebuah renungan harian dikisahkan tentang seorang tukang kayu yang menerima sepucuk surat dari anaknya yang berada di luar kota. Karena buta huruf, ia meminta tolong penjual daging kenalannya yang memiliki watak keras untuk membacakan surat itu. Ayah, aku sakit dan tidak punya uang sesen pun. Tolong kirimkan aku sejumlah uang dan mohon ayah sesegera mungkin ya mengirimnya. Isi surat itu dibacakan dengan nada keras dan kasar oleh tukang daging tersebut sehingga membuat si tukang kayu menjadi marah dan dengan emosi berkata, "Dasar anak tidak tahu diri. Memangnya dia siapa memerintah aku? Kurang ajar. Jangan kira aku akan mengirimi dia sesen pun." Dalam kemarahannya, ia kembali ke rumah. Tetapi di perjalanan pulang ia bertemu sahabatnya, seorang penjahit yang bersuara lembut. Ia pun bercerita tentang surat yang ia terima dari anaknya dan meminta sang sahabat membacanya. Si penjahit itu lalu membaca surat tersebut dengan suaranya yang lembut, tenang, dan jelas sehingga membuat si tukang kayu menjadi sedih dan berkata, "Oh, anakku yang malang, kamu pasti sangat menderita. Lebih baik aku segera mengiriminya uang sekarang juga."
Dampak dari sebuah pesan sangatlah tergantung pada cara orang yang menyampaikannya. Penyampaian yang keras dan kasar membuat sang ayah marah terhadap anaknya. Sebaliknya, penyampaian yang lemah lembut membuat sang ayah berempati. Kisah di atas membuktikan kebenaran perkataan penulis Amsal bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan yang lemah lembut dapat menjaga kedamaian. Sebaliknya, tidak ada hal yang dapat membangkitkan marah dan menebar perselisihan seperti perkataan yang pedas. Saat ini kita mewakili Kristus melalui perkataan kita. Betapa terhormatnya kita bila dikenal sebagai orang-orang yang selalu tersenyum dan memiliki tutur kata yang lembut bagi semua orang. Oleh sebab itu, untuk menghindari rusaknya kedamaian, banyak sakit hati, dan konflik dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang lain meninggikan suara atau membuat kita marah, marilah kita belajar untuk merendahkan suara kita dan menjawab dengan lemah lembut. Sikap yang lemah lembut akan meredakan konflik dan amarah. Jika kita mengasihi anggota keluarga kita, tentu kita ingin melihatnya maju. Sedikit banyak kita akan merasa berhak dan berkewajiban untuk memberikan dorongan. Kita pun kemudian memberikan nasihat sesuai dengan cara yang kita pandang baik. Tidak jarang, nasihat kita bercampur dengan rasa gemas dan tanpa direncanakan nada suara kita pun meninggi. Terlebih jika kita tidak melihat perkembangan baik dalam kehidupan pribadi orang yang kita kasihi tersebut. Yang tidak kita sadari, seringkalinya maksud baik kita malah membangkitkan ketidaksukaan di dalam hati anggota keluarga yang kita nasihati tersebut. Bukannya termotivasi, ia malah menjadi sakit hati dan memberontak. Bukannya merasa dikasihi, ia malah merasa direndahkan dan dihakimi. Tak ayal, pertengkaran pun terjadi. Dalam salah satu bukunya, Gary Chapman menulis, dibutuhkan empati dan kemampuan untuk melihat dari perspektif orang yang kita kasihi. Kita harus terlebih dahulu mempelajari apa yang penting bagi mereka. Baru kemudian kita dapat memberikan dorongan. Coba renungkan kembali. Pernahkah kita mencoba untuk memahami kesulitan yang dihadapi oleh orang yang kita kasihi? Apakah dengan bersikap keras dengan mereka, lantas mereka dapat menemukan jalan keluarnya sendiri? Cobalah untuk mengajak mereka bicara baik-baik, tanyakan apa yang sebenarnya mereka inginkan dan butuhkan. Siapa tahu, dengan cara demikian, kita dapat benar-benar menolong mereka. Bagaimanapun, kasih membutuhkan tindakan. Tidak seharusnya berhenti di sekadar kata-kata, apalagi perkataan yang tajam. Hal ini bukan hanya berlaku dalam hal menasihati saja, tetapi juga untuk segala permasalahan dan gesekan yang terjadi dalam keluarga kita. Mungkin awalnya akan terasa canggung untuk mengubah cara kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Namun kita selalu bisa datang kepada Tuhan dan meminta tuntunannya. Biarkan Roh Kudus yang mengubahkan hati dan cara pandang kita, sehingga kita pun dapat menemukan kata-kata yang tepat dan penuh kasih untuk orang yang kita kasihi. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.